Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali bersama kami di Belajar Islam, Panduan Muslim Sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini akan ditemani dengan saya Fathuri dan saya Muhtadin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang Islam di mata dunia. Ya, ini tema yang sangat penting, Mas ya. Sangat menarik. Iya, dan karena pentingnya kita juga kedatangan narasumber yang sangat ya. Assalamualaikum Pak Alisiat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesempatan kedua kita bisa ketemu di Belajar Islam. Ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Muhtadin bahwa pada kesempatan ini kita akan bicara tentang Islam di mata dunia. Jadi bagaimana relasi Islam dengan umat yang lain selama ini. Mungkin kita ingin flashback dulu Pak di awal ini. Sebetulnya relasinya seperti apa? Mungkin pada masa Nabi dan Khalifah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang Islam di mata dunia atau hubungan Islam, kaum muslimin, umat Islam dengan dunia di luar Islam, dan biasanya kalau kita berbicara tentang dunia di luar Islam itu Barat. Barat, ya. Ya, karena memang Islam dan Barat, padahal nggak terlalu nyambung Pak ya. Tidak nyambung, mestinya Islam dan Kristen, tapi banyak yang menganggap ya itu yang populer. Ya. Nah kalau kita mulai berbicara tentang ini, kita harus kembali kepada sejarah. Ya. Islam datang pada abad ke-7 Masehi. Ya, Masehi. Tentu kita masih ingat bagaimana penganiayaan orang-orang Mekah, orang Taif terhadap Nabi Muhammad, sehingga banyak dari pengikut Nabi yang harus berhijrah. Nah, dan yang dituju itu adalah Ethiopia. Di sana ada raja yang dikenal adil, Negus atau Najasyi, yang menerima rombongan pengikut Nabi ini dan diterima dengan baik. Bahkan pemuka-pemuka Mekah jahiliyah yang meminta ekstradisi, minta mereka kembali dipulangkan, itu ditahan oleh Najasyi dan dikatakan bahwa apa yang mereka bawa ini sebenarnya hal-hal yang tidak jauh dari ajaran Kristen, ya ajaran yang dia anut, ya. Nah itu dimulai dengan hubungan yang indah. Kelompok Nabi diproteksi oleh tokoh Kristen atau raja Kristen. Berkembang suasana, Nabi mendirikan peradaban baru di Madinah. Kita ketahui bahwa Islam mulai menjalar. Pada tahun 635 daerah Syria sudah dikuasai Islam. Tahun 650 Mesir sudah dikuasai Islam. Ini tadinya daerah Kristen semua ini. Dan ortodoks jenisnya. Iya, ortodoks. Ya. Lalu tahun 716 itu kota Konstantinopel yang didirikan oleh Konstantin, Raja Konstantin yang Kristen, yang sangat dedikasikan diri kepada agama Kristen, religius, diganti namanya menjadi Istanbul. Jadi kota Istanbul itu sebenarnya kota Konstantinopel aslinya. Lalu tahun, kalau tidak keliru, 730-an Spanyol sudah dikuasai. 100 tahun sejak Islam lahir, itu menurut ahli-ahli sejarah telah menguasai 3 kali kerajaan, teritori kerajaan Romawi. Besar sekali. Ya, 3 kali. 3 kali teritori kerajaan Roman Empire. Betapa besarnya, sehingga penulis-penulis Barat sekarang itu kadang-kadang mengeritik umat Islam, mengatakan bahwa selalu kalau berbicara tentang penjajahan, itu penjajahan Barat terhadap umat Islam. Dia lupa rupanya. Bukan sebaliknya. Itu penjajah kita dulu juga. nggak pernah dijajah sama kelompok Islam. Ya sampai pada abad ke-15 Islam yang direpresentasikan oleh Ottoman Empire, kekuatan
Ottomawi, ya itu sudah sampai ke perbatasan Eropa Barat. Hubungan Islam dengan dunia Barat pada saat Islam mengekspansi 3 wilayah itu bagaimana, Pak Alwi? Ya begini, Islam datang mengajarkan substansi daripada Islam. Banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, tentu ada yang sangat pragmatis, ya daripada ruwet ya, sudah kita ikut aja, tapi tentu aman ya, aman. Tentu yang yang merasa bahwa dia kokoh terhadap agamanya, tetap menjadi Kristen. Kita dapati umpamanya di Mesir sampai sekarang minoritas bangsa Mesir itu adalah Ortodoks Kristen yang sangat kokoh. Ada 9%. Ada 9% dan besar itu juga ini ya. Besar karena tadinya mereka semuanya kan beragama Kristen. Nah itu sebabnya umat Kristiani di negara Arab ini sangat fanatik. Nah itu tergambar dengan situasi sekarang ini, bagaimana minoritas Kristen di Mesir sama sekali tidak mau menerima kekuatan Ikhwanul Muslimin sebagai presidennya kan, dan mereka hanya ingin beraliansi dengan kelompok liberal, dia tidak mau beraliansi dengan itu. Tentu sisa-sisa kegetiran yang pada masa lalu, masa lalu. Ya. Tapi tahan dulu, Pak. Ini sudah dulu ini. Semakin menarik. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Belajar Islam. Terima kasih pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah. Selamat bergabung bersama kami di Belajar Islam bagi yang baru menyaksikannya. Kita akan lanjutkan, Pak Alwi. Ya, Mas Tadin tadi kita sudah dimulai cerita. Dan itu sudah tambah panas tuh. Nyinggung Ikhwanul Muslimin juga yang sekarang lagi ramai di Mesir. Silakan Pak, dilanjutkan. Iya, jadi kelompok Kristiani yang ada di Timur Tengah yang tadinya memang mereka yang dominan di situ, tentu dengan masuknya Islam dan masuknya Islam ke sana itu ya tentu ada akses ya, ada kegetiran, ada rasa, ada luka ya, ada luka masa lalu. Nah ini bagus ini kata-kata luka masa lalu ini. Karena itu yang akhirnya menimbulkan adanya perang salib yang beberapa kali, kekuatan Kristen Barat yang menyerang daerah atau teritori Islam. Walaupun sebenarnya perang salib ini dimulai dengan permintaan dari Eastern Christianity, Kristen Timur, yang Konstantinopel itu tadi, meminta dari Rome untuk membantu mereka untuk memerangi apa yang dikatakan orang-orang kafir. Ya, orang-orang. Jadi orang Islam ini dianggap orang kafir oleh orang-orang yang tidak mengikuti ajaran yang benar dari ajaran Kristiani. Nah, tapi Kristen Barat ini bukannya datang untuk membantu Kristen Timur, tapi dia lihat bahwa ini Kristennya lain ini. Masalah juga ini. Dia hajar dulu. Nah, di situ ada pertempuran juga. Jadi mau mengecilkan peranan Kristen Timur ini. Baru nanti mereka memerangi Islam. Nah, dari abad ke-11 sampai kurang lebih 3 abad kalau saya tidak keliru, hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani yang direpresentasikan oleh Kristen Barat dan Timur itu berada di titik nadir, permusuhan. Nah, ini menjadi bagian dari sejarah. Ini menjadi bagian dari luka. Pada abad ke-15 kekuatan Islam yang mengepung
Eropa itu juga menjadi bagian dari luka. Iya. Bagaimana orang-orang Barat, kelompok Protestan, pendirinya Martin Luther, bagaimana buku-bukunya, tulisan-tulisannya yang mendiskreditkan Islam dan mendiskreditkan Nabi Muhammad. Jadi ini juga pasang surut hubungan antara secara keseluruhan para sejarawan menganggap bahwa hubungan Kristen atau umat Kristiani dan umat Islam ini lebih banyak diwarnai oleh ketegangan, permusuhan daripada hubungan yang harmonis. Iya. Baru Yang abad modern ini. ya, ini yang saya mau masuk ke abad modern. Tentu dari pihak Islam juga ada kegetiran terhadap kelompok Kristiani dengan adanya penjajahan besar-besaran, kolonialisme ke negara-negara Muslim. Nah, sehingga baru pada akhir abad ke-20, pada tahun, kalau tidak salah tahun 65, ada yang dinamakan Vatikan mengeluarkan Konsili Vatikan II pada tahun 65. Di situ menunjukkan bahwa sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang juga mengajarkan hal-hal yang dipromosikan oleh para nabi-nabi. Mulai ada objektivitas. Sehingga kelihatannya ada korelasi antara suatu kekuatan atau superioritas dan objektivitas. Kalau Anda superior, Anda cenderung untuk objektif. Jadi kalau saya merasa bahwa saya lebih unggul dari Anda, karena keunggulan ini saya mau menunjukkan objektivitas. Tapi kalau saya dalam keadaan inferior, saya lebih di bawah Anda, saya biasanya mau maki yang kuat. Satu itu contohnya Martin Luther memaki Islam, Konsili Vatikan II menghormati Islam. Jadi karena pada saat Konsili Vatikan II ini dia sudah merasa besar. Nah, ada permainan politik juga ini kayaknya berarti. Tidak bisa dilepaskan dari politik. Semuanya ada. Ada orientasi politiknya itu selalu ada. Mari kita lihat kejadian 9/11. Jadi 11 September ya. Apa yang terjadi? Superioritas Amerika atau Barat atau boleh katakan umat Kristiani diusik oleh kejadian itu. Sehingga mereka merasa tertampar. Mereka merasa ternyata tidak lagi saya superior. Saya sudah mulai inferior. Pentagon diserang, WTC dihancurkan, berarti ini ada kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Timbullah luka lama. Timbul luka lama dan timbul hal yang tidak objektif. Karena dia tidak lagi merasa superior. Sudah hilang. Tidak objektif apa? Agama Islam, agama kekerasan. Agama Islam tidak benar. Ajaran Islam patut di ini dan seterusnya. Apa yang terjadi? Jadi kemudian klaim teroris itu dilekatkan pada kepada Islam. Tapi tahan dulu. Kita harus sebentar ini. Karena memang waktunya sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan break setelah yang berikut ini. Kita kembali dalam belajar Islam dan masih bersama dengan kami Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab dan kita masih membahas Islam di mata dunia. Pak Alwi, ada stigma terhadap orang Islam bahwa umat Islam ini teroris dengan kejadian 9/11 itu. Gimana Pak Alwi? Ya, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa suatu komunitas, suatu bangsa yang tertampar disebabkan karena adanya suatu aksi teror yang terjadi, lalu dilihat bahwa pelakunya, walaupun sampai sekarang itu kita belum bisa
pastikan secara pasti, tapi pelakunya itu adalah orang-orang yang menganut agama Islam, maka yang pertama dituding adalah ini pasti ajaran agamanya demikian. Nah, ini timbul luka lama bahwa memang pernah ada permusuhan di antara umat Islam dan umat Kristiani. Luka lama ini kembali terbuka, sehingga kita lihat ada TV yang khusus menyerang Islam dan umat Islam di Amerika. Tapi itu juga sebenarnya ada hikmahnya bagi umat Islam, bahwa hampir tiap rumah sekarang itu ingin mengetahui sebenarnya apa Islam ini. Di Amerika, Pak? Di Amerika. Apa ajarannya. Ini saya ada bertetangga orang Islam, saya mau tahu. Dan itu juga akibatnya lalu pembangunan masjid agak sulit apalagi di daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar, karena dianggap bahwa ini bisa menimbulkan teror di kalangan mereka. Tetapi hikmah yang saya katakan tadi bahwa ada upaya dari rakyat Amerika khususnya untuk mengetahui Islam, dan ini pekerjaan rumah bagi pemuka Islam untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu sama sekali bukanlah representasi daripada ajaran Islam. Nah, ini yang mengakibatkan banyak dari orang-orang Amerika tertarik untuk belajar Islam, tertarik untuk mengikuti kelas-kelas yang diajarkan di